Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. Of the one who died for me, he is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all, only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama Gaby Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. The stone has rolled away. No longer I am chained because of Jesus. Amin, puji Tuhan, haleluya. Siapa yang bersuka cita? Amin, yuk kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Supaya kita nggak lemes-lemes, kita mau bersorak-sorai bersuka cita buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus selalu baik, katakan amin. Tuhan Yesus yang kita percaya selalu hebat, selalu berkuasa, selalu menolong kita, amin. Haleluya, yuk nyanyikan pujian ini sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang bersyukur sorak haleluya. Sorak Tuhan baik, sorak Tuhan luar biasa. Haleluya. Yuk nyanyi sama-sama semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dia menara, haleluya. Dia perlindungan, perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sambil angkat tangan kita bersyukur yuk. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ibu-ibu saja katakan, ku mau selalu. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangannya yang bersyukur? Haleluya. Kita percaya Tuhan memberikan kita sukacita, pengharapan dan pertolongan. Amin. Namun kasih-Mu tak pernah pergi lagi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun
tengah keadaan kita hari-hari ini, apakah hatimu sama mulutmu sama? Mau mengucap syukur, amin. Amin. Haleluya. Bahwasanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Yo, bahwasanya selama sekali lagi hanya kasih setianya. Sumber kuatku, Allah sumber, ayo kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku sama. Dia kekuatan Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku. Ayo ibu-ibu lagi, Allah sumber, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber. Boleh tunjuk sebelahnya kuatmu. Ada Tuhan Yesus yang menjadi kekuatanmu. Ada Bapa yang baik yang menjadi kekuatanmu. Lagi tengok sebelahnya, depannya Allah sumber, kuatmu, Allah sumber, kuatku. Haleluya, haleluya. Oh, lagi Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku sama. Selamanya, selamanya, lagi selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan, semuanya selamanya. Haleluya. Kalau di luar sana bilangnya September kelam, kata siapa? Kata Vina Panduwinata, September ceria. Siapa yang sepaham sama Vina Panduwinata bahwa September ceria? Ketahuan umurnya, contohnya Vina Panduwinata. Aku tadinya mau contohnya Cica, tapi lagunya Heli-Heli. Tepuk tangan buat kekuatan yang Tuhan berikan buat ibu-ibu semua. Tepuk tangan buat sukacita dan pengharapan buat kita semua. Amin. Gak ada yang kelam, gak ada yang gelap. Ibu Ola bilang kemarin, kesusahan tidak menambahinya. Selalu ada sukacita dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk, ibu-ibu yang diberkati, ibu-ibu yang selalu punya kekuatan ekstra. Haleluya, sesuai dengan jabatan kita sebagai penolong. Ada kekuatan ekstra untuk topang dalam doa. Ada kekuatan ekstra untuk saling menasehati, saling menguatkan. Kekuatan ekstra walaupun kadang-kadang pengen nangis tapi disuruh ketawa. Bingung kan? Jadi kayak nano-nano gitu. Ada asemnya, ada asinnya, ada manisnya. Tetaplah bersukacita. Karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Saya gak mau lama-lama lagi. Nanti kita akan menyembah Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita mau dengar kesaksian dulu. Mari Ibu kekasih, silakan Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Allah sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ola dan Mbak Maya yang memberikan kesempatan saya pada hari ini untuk membagikan kesaksian hidup saya. Saya sangat diberkati sekali dengan tema yang diberikan, ya, bahwa hari ini kita membahas tentang rest in His promises, ya.
gitu ya, his words. Ini bicara tentang dasar utama kehidupan kita. Karena nggak kebetulan saya pas baca, oh women of wisdom, Amsal 31. Saya bertemu wanita-wanita perkasa di tempat ini. Tadi kalau dibilang apa nano-nano, diubah jadi Toblerone, ibu-ibu. Saya bersyukur sekali bahwa perjumpaan saya dengan Kristus itu membuahkan kehidupan yang sangat luar biasa. Dan saya percaya bagian yang sama itu juga terjadi pada ibu-ibu semua. Kan tadi Amsal 31 nih katanya, tim Amsal 31 gitu ya. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana saya belajar beristirahat dalam setiap janji-janji Tuhan. Karena kalau kita mau ngikutin dunia, dunia akan selalu memaparkan kepada kita tuduhan-tuduhan. Ya enggak? Kenapa tadi dibilang kayak nano-nano? Karena itu dia. Tuduhan-tuduhannya itu membuat kita jadi asem. Padahal semestinya kita manis. Karena firman Tuhan itu dibilang di Filipi bahwa kita mesti memikirkan segala sesuatu yang benar, yang manis, yang sedap didengar. Pokoknya sing enak kabeh gitu ya. Mohon maaf karena saya orang Jawa kadang-kadang keprucut ngomong bahasa Jawa. Di dunia sering ada satu statement yang muncul. Bilangnya begini. Hidup ini penuh tantangan. Apalagi yang suka drama Korea pasti seneng statement itu. Ya kan? Karena gimana gitu ya. Gitu. Tetapi janji Tuhan itu adalah justru tempat kita menemukan ketenangan. Dunia memaparkan kita kepada tantangan, tapi Tuhan memberikan kita ketenangan. Mirip gak? Kalau coro Inggrisnya rhymes gitu ya. Agak-agak nyambung tapi yang satu gak enak, tapi yang satu enak sekali. Hidup di dunia yang penuh tantangan ini, seringkali namanya tantangan pasti menekan gak ibu-ibu cantik? Pasti menekan. Makanya tadi pingin nangis, pingin rasanya asem, kecut, tapi percaya deh. Kita besok-besok nih, mulai hari ini sampai ke depan, kita netesin air mata karena kita bahagia. Ada? Dan kita tahu bahwa kita terharu karena benar-benar gini, oh my goodness. His mercy, ya kan? His love to me is more than anything and it's so powerful for us. Nah pengalaman, karena ini testimoni ya, jadi saya sebenarnya udah ada di titik di mana saya udah males banget ceritain tentang kehidupan saya yang sedap-sedap bagaimana itu. Tapi untuk menggambarkan bahwa Allah itu jauh lebih besar daripada segala sesuatunya, saya persingkat aja ya. Jadi tuduhan yang tadi kita bilang bahwa di dalam dunia ini penuh tekanan, saya nggak bilang nggak ada. Betul ibu-ibu. Jadi 3,5 tahun yang lalu suami saya meninggal dunia. Kami berpisah, hanya berpisah ibu-ibu ya gitu. Kalau kita tahu kebenaran, kita akan bersuka cita instead of berduka cita. Karena kita tahu bahwa ini kita memiliki kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Nah waktu saya mengalami itu, di hari itu pokoknya semua penuduhan dari iblis itu bertubi-tubi. Di hari suami saya meninggal, di kantong saya ini cuma punya 20 juta. Hari ketiga tagihan buat nguburin suami saya 180 juta. Ya, seminggu kemudian saya dengar kabar, saya dibilang, oh ibu ada breast cancer. 2 minggu kemudian saya harus gotong anak saya dengan pisau tertancap di dada. Masuk ke emergency ya. Dengan tagihan rumah sakit yang kita nggak ngomong puluhan juta. Saya nggak punya asuransi, nggak punya BPJS. Tapi nggak apa-apa, saya punya Kristus di dalam saya. Amin. Nah di situ makanya saya ngelihat bertubi-tubi. Wah kalau dipanjang, didetailin, pokoknya singkat cerita itu kalau kita dunia selalu bicara tentang angka. Ya, besar sekali dalam tahun itu. Mungkin gak buat orang yang cuma punya 20 juta lalu hari ketiga musibah, udah habis, minus. Terus kalau kita orang dunia, tadi dibilang dunia ini penuh tantangan, kita akan bilang, sesuk aku makan apa? Ya kan, tinggal di mana, bayar listrik pakai apa? Tapi firman bilang apa? Itu yang dipikirkan orang yang tidak mengenal Allah.
Barang siapa mengenal Allah, dia tahu, dia tetap tinggal tenang di dalam firman. Puji Tuhan. Jadi kalau saya berdiri hari ini di sini, ini adalah bukti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. He never leave us nor forsaken us. Dia akan selalu ada pada kita. Kebetulan kita nih, Mbak Maya, Kak Ola, semua banyak nih beberapa yang saya kenal-kenal muka-muka karena kita pernah sekelas gitu ya. Saya belajar di Charis Bible College dan waktu pas awal saya belajar, saya ada satu ayat emas. Thank you. Saya udah dikasih tanda 5 menit. Biasa, suka bablas ya. Namanya juga memuji memuliakan Tuhan ya gitu. Nah ayat emas saya itu adalah Yohanes 10 ayat 10. Pasti semua udah tahu. Apalagi Kak Ola nih. Udah tiap kali ngajarin semua nih wanita-wanita Amsal 30 ini, 31. Pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Bukankah tadi tuduhan yang saya paparkan, betul gak tekanan dunia? Dia mau curi. Oh Helen, you are broke, gak punya duit, miskin loh, ya kan? Gitu. Habis itu apa? Membunuh, membinasakan. Dia bilang, oh you have cancer in your body. Tapi Tuhan membalikan itu semua dan memulihkan kehidupan saya. Bahwa enggak ada satu hal pun yang terjadi di dalam kehidupan saya yang buruk. Bisa terjadi enggak? Bisa ibu-ibu, kembali keputusan ada di kita. Kepada siapa kita mau percaya, firman atau tuduhan dunia. Oke? Jadi kita harus belajar berhenti mengikuti pola hidup dunia. Tetapi kita belajar mengenal pola hidup kerajaan surga. Sebab kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kita berasal dari Allah. Kerajaan Allah itu kita bawa ke sini. Makanya doa Bapa kami bilang di bumi seperti di surga. Jangan nunggu meninggal dulu baru terus nanti tenang-tenang. Enggak, we are at His peace in this world. Ya. Fokus kepada firman akan memulihkan keadaan kita. Memutarbalikkan setiap tuduhan. Karena firmannya juga bilang apa? Kamu yang akan membuktikan bahwa setiap tuduhan yang dilontarkan kepada kamu tidak berlaku bagimu. Dia enggak bilang, aku enggak. Karena kenapa? Karena grace has been given to us. Dibutuhkan faith untuk menyatakannya di dalam kehidupan kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita teman-teman. Dan aku percaya bahwa kita semua yang dikasihi, bahwa kita adalah His beloved, right? Ya, gitu. Kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena di dalam kekhawatiran, di situ justru kita sedang hampir tenggelam. Tetapi waktu kita fokus, as a man think in his heart, so is he. Petrus melihat ke depan dan dia melihat Yesus, sehingga dia bisa berjalan di atas air mencapai tujuan. Begitu juga dengan kita. Terima kasih buat kesempatannya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kurang lama, siapa yang ngasih tanda suruh 5 menit? Iya, 5 menit lagi boleh nggak? Kamu. Dia kasih 5, istrinya kasih 10. Maju lagi nih, belum berasa nih kayaknya nih. Aduh, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus selalu baik ya, amin. Kalau ada Ibu Helen di sini kita melihat bukti besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita, amin ya. Siapapun kita, latar belakang kita kayak bagaimanapun, hancur babak belur. Kita percaya Tuhan memulihkan setiap kita karena kasihnya yang ajaib. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita mau nyanyi pujian ini, kita mau menyembah Tuhan. Satu hal kita perlu terus untuk selalu terima pengurapan yang baru. Dan biar pujian ini jadi berkat buat kita semua. Amin. Yuk boleh dinyalain. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, urapanmu mengubah hidupku. Yuk katakan datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu.
dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Katakan, kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Mari datang kepadanya dengan minyak yang baru urapiku. Kami perlu Engkau Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Ibu-ibu saja nyanyikan yuk. Sungguh-sungguh pujian ini dari awal. Katakan, datang Roh Kudus, aku buka hati buat Engkau. Roh Kudus. Amin, haleluya. Roh yang kuat, roh yang lembut, Roh Kudus yang bertahta di dalam hati kita, berkuasa di dalam kehidupan kita. Katakan, penuh, amin, mengalir. Urapanmu mengubah hidupku. Ibu-ibu saja, satu yang ku rindu, satu. Haleluya. Tinggal di dalammu. Kami mau Tuhan, kami mau Bapa, kami mau Roh Kudus. Amin. Kuasamu, kuasamu. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada bapak-bapak juga di tempat ini. Kita percaya bahwa apa yang akan Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman-Nya, bahkan apa yang akan kita dengar siang hari ini adalah perkataan ilahi yang membangun. Oh, yang membangun iman kami, yang membangun percaya kami, yang membangun pola pikir kami. Sebab apa yang kami lihat bukan keadaan ini Tuhan, tetapi kami mau melihat akan kuasa Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kami mau berkata bahwa apapun yang terjadi harus tunduk di bawah kebenaran firman-Mu, harus tunduk di bawah otoritas kuasa-Mu. Kami punya urapan yang baru, kami punya urapan yang baru setiap hari, setiap waktu. Dan kami berkata minyak kami terus terisi penuh
Aku mau berkata biar rohmu menyala-nyala ibu-ibu, mengasihi Tuhan lebih lagi. Aku mau katakan biar rohmu menyala-nyala ibu-ibu, kamu akan melakukan hal-hal yang hebat bersama dengan Tuhan. Aku mau katakan biar rohmu menyala-nyala ibu-ibu. Ada roh doa, oh ada roh pujian, ada roh penyembahan, ada rabah syakara labayara lama. Engkau akan dibangun untuk bersaksi bagi hormat kemuliaan Tuhan. Engkau akan memperkatakan hal-hal yang baik buat teman-teman, buat komunitas, buat keluargamu, sehingga kau akan berkata, aku dan seisi rumahku akan menyembah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami akan berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus, nama yang menyelamatkan, selain nama Yesus, nama yang memerdekakan, nama di atas segala nama. Apapun yang menjadi kebutuhan kita hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, Engkau dipenuhi dengan berkat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami berkata Tuhan, Engkaulah gembala kami, takkan kekurangan kami. Kami berkata segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami boleh membawa pengaruh buat teman-teman kami. Kami boleh bawa pengaruh buat keluarga kami. Kami boleh pengaruh buat gereja kami, buat komunitas kami, buat pekerjaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Oh, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau yang ajaib dan mulia. Kita menyembah kepada Tuhan pemilik hidup kita. Kita menyembah Tuhan pemilik hidup kita. Terima kasih, oh Yesus. Haleluya. Biar kasih-Mu mengalir sebagai kekuatan. Biar kasih-Mu mengalir sebagai kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Nikmati Roh Kudus, nikmati Roh Kudus. Oh rabasyara labayara 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 labayara. Oh Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa. Ibu percayakah Engkau wanita-wanitanya Allah, wanita-wanitanya Kristus? Setiap langkah hidup kita ada di dalam rencananya Tuhan. Ada hal-hal yang hebat buat ibu-ibu, buat teman-teman semua yang ada di tempat ini. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai orang tua, mungkin sebagai oma, siapapun kita, bahkan sebagai anak-anak itu, kami mau percaya Tuhan bahwa langkah hidup kami, kekuatan dan kuasa Tuhan selalu ada menyertai kami. Terima kasih. Kami mau angkat tangan kami dan katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
berdoa syafaat boleh maju ke depan. Siapa yang berdoa syafaat? Berdoa syafaat maju ke depan. Berdoa syafaat maju ke depan. Yuk. Dari awal, ku perlu Engkau Yesus. Berdoa syafaat maju ke depan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh, katakan, pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mazmur 23 ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita percaya firman Tuhan ini, kita perkatakan selalu bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dan apapun yang kita perlukan, bahkan sampai hal yang sekecil-kecilnya, kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari yang terbaik yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Engkau menyegarkan jiwa kami oleh firman-Mu Tuhan. Kami mau tinggal di dalam janji-janji-Mu. Karena firman itu ya dan amin Tuhan. Dan kami percaya setiap janji yang Kau berikan kepada kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami, anak-anak-Mu, putri-putrimu hari ini Tuhan. Kami percaya kami spesial di mata-Mu, kami berharga di mata-Mu, kami mulia di mata-Mu. Dan kami adalah pasukan-pasukan Tuhan yang akan memenangkan keluarga kami, memenangkan tempat pekerjaan kami, dan memenangkan dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau menikmati firman-Mu hari ini. Dan juga kami mau memberikan persembahan Tuhan. Engkau memberkati setiap pribadi yang memberikan persembahan. Engkau memberkati ibu-ibu rumah tangga. Engkau memberkati ibu-ibu wanita karir. Engkau memberkati semua usaha dan pekerjaan kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Sebab sukacita itulah yang Kau inginkan dari kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan, haleluya. Ini tadi agak berubah, maaf ya ibu-ibu, karena tadi dokter Tami belum tiba. Puji Tuhan, nanti kolektenya nanti aja. Dokter Tami sudah bersama dengan kita. Kasih tepuk tangan buat Dokter Tami. Silakan Ibu Dokter. Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih buat panitia, mohon maaf ya, saya bikin deg-degan semua, termasuk saya gitu, karena nggak menyangka trafiknya sampai sedemikiannya gitu. Oke, sebelum saya masuk ke dalam doa, sebelum firman, kita satukan hati dulu ya dalam doa supaya Roh Kudus yang pimpin nih. Oke, mari.
Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Setiap anak-anak-Mu boleh hadir di tempat ini untuk mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ini kami. Bukakan selaput mata dan telinga rohani kami Tuhan, supaya kami boleh fokus padamu dan kamu boleh tahu isi hati-Mu untuk setiap kami. Kuasai kami Tuhan dan berbicara Roh Kudus, karena kami rindu untuk mengenal isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Tadi pasti kesaksiannya udah luar biasa sama kakak saya, Kak Helen gitu ya. Kurang katanya. Nah ini bagian saya sekarang untuk sharing ke Bapak dan Ibu sekalian tentang rest in His promises ya. Oh ini topiknya dibilang gampang, nggak gampang, dibilang susah ya a bit susah gitu. Nah sebelum saya share ke Bapak Ibu, saya mau kenalan dikit ya. Karena beberapa kenal, sisanya banyak juga yang saya baru lihat ini gitu. Ini boleh next slide ya. Ini sedikit tentang saya. Cie. Nama saya Tami, saya praktisi kesehatan. Memang saya menempuh pendidikan di kedokteran, saya ambil S1 di sana, kemudian S2 saya juga kedokteran tapi manajemen rumah sakit. Nah setelah saya lulus, saya diajak Papa Rohani kita ya untuk ambil pendidikan di Sekolah Alkitab Karis. Di sini banyak nih yang Karis gitu. Dulu saya skeptis, karena saya bilang, saya dokter, ngapain saya belajar Alkitab, saya nggak mau jadi pendeta gitu. Kualat. Setelah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kayak nggak bisa di stop gitu buat ngomong tentang kebaikan dia gitu. Dan waktu saya duduk diem, Roh Kudus bilang ini, kamu mau lakuin hal yang lebih besar nggak? Mau Tuhan, belajar ilmunya. Jadi sekarang saya lagi ambil S3 untuk teologi, supaya apa yang saya dapatkan pewahyuannya, saya bisa tahu how to-nya dan saya bisa tahu background-nya. Dan saya bersyukur ini nggak bertentangan dengan apapun gitu. Dan saya sangat menikmati gitu. Jadi setiap kelas teologi gitu ya, tadinya saya pikir, aduh kok jadi jauh banget ya saya nyasarnya gitu. Ternyata enggak, beneran Tuhan kasih itu buat saya bisa belajar banyak. Anak saya 3, suami 1. Jangan banyak-banyak kata kawan. Setuju. Oke, itu sepintas tentang saya. Nah, siang ini kita mau bicara tentang ini. Boleh next slide ya. Nih. Di sini kan banyak ibu-ibu ya, bapak-bapak ada sih. Tapi kebanyakan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu tuh suka stres, bener nggak? Tapi ada ibu-ibu yang enggak gitu. Saya bagian dari ibu-ibu dan saya dulu stresan juga. Nah siang ini saya mau lihat dulu ya. Apa sih yang bikin stres gitu. Banyak teorinya. Tapi yang paling sering tuh perubahan hidup dari single jadi nikah ada adjustment, benar ya? Apalagi kalau beda budayanya jauh banget kayak Kak Maya ya sama suami gitu kan. Itu totally different. Beda etnis saja juga perubahan. Kak Helen suaminya almarhum Batak ya Kak. Sementara Kak Helen Jawa. Saya Jawa, suami saya Tionghoa gitu kan. Jadi ada bentrokan pasti. Kemudian apa lagi? Masalah keuangan. Ya kalau seumuran kita sih ya udah mulai ada ajeknya lah ya. Tapi waktu masih muda banyak cicilan juga gitu. Teman saya tuh lucu loh, dia bilang ini, Dok, cicilan itu membuat kita semangat. Saya bingung, maksudnya apa? Ya kan? Harus bekerja untuk bayar cicilan, jadi ada semangat hidup. Saya bilang, aduh ya ampun Tuhan. Saya malah deg-degan ya kalau banyak cicilan, kan gitu ya. Kayak gak kelar-kelar gitu. Terus apa lagi yang bikin kita stres? Hubungan. Nah, saya percaya di setiap kita pasti punya sedikit cerita tentang hubungan sama sesama, ya kan? Ada gak di sini yang gak pernah kesel sama orang? Kayaknya gak ada deh. Kalau saya bilang gini, bisa gak sebut satu nama orang yang paling bapak atau ibu sebelin?
Yang ketawa tahu pasti. Pasti punya nama itu gitu ya. Apalagi masalah kesehatan. Ya. Begitu dokter kasih diagnosa, wah bisa cekot-cekot kepala. Apalagi diagnosanya tentang penyakit kronis. Apa? Anda menderita diabetes. Kalau diabetes kurang serem, Anda menderita cancer gitu. Itu kayaknya udah, waduh, bikin stres banget ya. Terus apa lagi? Masalah emosi. Ya, sama siapa aja deh gitu. Nah, jadi saya mau kasih tahu penyebab stres banyak. Tapi hari ini saya mau ingetin Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang pernah dengar ini. Cuma karena Bu Ola bilang, itu dibawain lagi deh biar semua ingat gitu. Ya oke gitu. Jadi stres itu ada 3 level Bapak Ibu. Next slide ya. Nah ini 3 level stres. Ini bukan kuliah tentang stres ya, enggak, entar dulu, ini pembukaannya dulu gitu. Level 1 stres itu wajar, karena itu respon primitif, itu fight or flight, hadapin atau kabur. Contoh, lagi nyebrang, lupa nggak ngelihat jalan, tiba-tiba ada bus gede, secara refleks kan kita akan mundur ya, benar nggak? Nggak mungkin dong diam di situ, aduh jadi rempeyek kan gitu, pasti mundur. Respon tubuhnya apa? Deg-degan, keringat dingin, benar? Takut, ya. Ini adalah respon yang sangat wajar. Tuhan taruh emosi takut di kita manusia untuk mempertahankan hidup. Jadi fight or flight itu respon yang wajar. Yang nggak wajar ketakutan, benar? Ya, nanti kita akan belajar. Itu level 1 ya, jadi stres level 1 nggak apa-apa. Abis nyaris ketabrak, misalnya Iping ya, Bu Iping saya ajak, makan siang yuk gitu. Udah hahaha lupa lagi tadi kejadian tadi, selesai gitu aja, benar ya? Nah saya mau kasih tahu Bapak Ibu itu badannya nggak didesain untuk terima stres berkepanjangan. Tapi sayangnya, saya nggak ngerti kenapa ya orang seneng banget loh stres dipelihara. Harusnya kan cuma sebentar. Ada yang mikirin sehari, 2 hari, 3 hari. Padahal Tuhan Yesus jelas-jelas bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi berapa banyak yang dipendem? Sehari, 2 hari, 3 hari. Jadinya minggu, bulan, tahun terus sakit. Abis sakit terus bilang ini, oh mungkin ini yang Tuhan inginkan untuk saya. Gak fair sih kalau saya bilang. Kita lagi buat diri kita sakit, tapi kita bilang Tuhan yang bertanggung jawab. Ya, jadi masuk level 2 itu masuk resistant state. Itu loh yang stresnya dipelihara-pelihara tadi. Mulai ada keluhan. Misalnya nih, kalau di kantor ya, bangun pagi mau berangkat kerja atau mau dagang deh gitu. Aduh males banget ya, bakal ketemu tuh orang, aduh kalau bisa cari cara deh gak ketemu orang itu gitu. Atau pelayanannya, aduh ketemu sama dia lagi. Berabe nih, gak bakal kelar proyek gue gitu. Ada yang kayak gitu. Terus aja dipelihara. Masuklah nanti Bapak Ibu ke level 3 tuh. Udah level kecapean, masuk yang namanya siklus kematian, death cycle. Nah di sini bahaya kenapa? Karena udah mulai terjadi kerusakan reseptor sel. Tubuh udah gak mampu lagi membedakan ini barang bahaya atau enggak. Itu terjadi secara apa ya kalau saya bilang natural. Manusia sejak jatuh dalam dosa respon badannya seperti itu. Jadi cek coba kesehatannya. Karena kesehatan Anda mencerminkan kesehatan jiwa. Tuh, ya. Kalau ngelihat ada proses seperti ini Bapak Ibu, setan nggak usah susah payah. Dia cukup hembuskan kekhawatiran, tubuhmu akan merespon dengan sendirinya. That's why siang ini saya mau Bapak Ibu yang duduk diam di sini dengerin firman ini, ambil bagian secara proaktif. Karena Tuhan Yesus kasih tahu step-stepnya secara jelas. Oke, next slide. Nah, ini masih dalam kaitan dengan tubuh kita dulu ya. Kan saya dokter. Kebetulan saya belajar juga, dikasih kepercayaan sama Tuhan tentang sifatnya dia dan
betapa baiknya dia. Jadi saya harus merangkai ini untuk Bapak Ibu. Sistem tubuh mana sih yang paling berdampak ketika stres itu ada? Yang pertama ini, kardiovaskuler. Kardio itu jantung, vaskuler itu pembuluh darah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kecemasan, yang berdampak pertama adalah jantung dan pembuluh darah. Coba lihat, kalau secara statistik ya, di dunia kedokteran makin tahun, makin banyak orang yang menderita gagal jantung. Saya pikir, oh ya itu karena dunia modern lah, gak dijaga lah makanannya gitu ya. Ternyata Tuhan udah bilang di Lukas 21 ayat 26. Saya ambil dari King James Version. In the last days, man's heart shall fail them because of fear. Gila loh, ini buku ancient banget Alkitab. Dia udah bilang ribuan tahun yang lalu, kalau di akhir zaman nanti akan ada banyak orang yang gagal jantungnya karena takut gitu. Kok bisa ya? Oh bisa. Ini adalah sistem yang pertama kali diserang oleh hormon-hormon stres. Dan Imamat 17 ayat 11a bilang gini, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Jadi saya waktu tahu tentang pengetahuan ini gitu ya, kaget saya. Tuhan udah kasih clue-nya sedemikian jelas ribuan tahun yang lalu, hanya kita belum tahu. Ya. Dan ini adalah target dari musuh. Ya. Ada 750.000 kematian per tahun akibat penyakit jantung. Dan 50% karena jantungnya gagal mompa. Berhenti aja mendadak gitu. Jadi kalau di bahasa Inggris ngomongnya jantung. Di bahasa Indonesia sayangnya translation-nya kurang pas. Di dalam jantung itu ada sel saraf Bapak Ibu. Sel saraf ini jumlahnya cuma 40.000 tapi lebih hebat daripada sel saraf yang ada di otak. Itu yang disebut hati nurani. Dan Roh Kudus bicara dengan setiap kita di situ. Jadi tahu dong musuh nyerang bagian mana? Kan kita selalu dikasih tahu ya, ini enggak tentang kita, kekristenan itu tentang Yesus. Dan musuh enggak mau benih yang ada di hati nurani kita itu bertumbuh. Kenapa? Karena kita akan sehat. Kita akan berjalan dalam otoritas ilahi. Ini gila loh rahasia yang, maaf ya pardon my language ya Bapak Ibu. Tapi ini benar-benar sesuatu yang luar biasa ketika kita tahu dalamnya. Makanya firman Tuhan bilang di Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Pengetahuan tentang Allah dan apa yang dia ciptakan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau khawatir, hal pertama yang akan diserang adalah jantung dan pembuluh darah. Coba gampangnya gini. Tadi saya cerita, kalau mau ketabrak mobil, deg-degan kan? Itu stres kan? Pembuluh darahnya tuh nyempit, jadi tegang. Aliran darah itu gak bisa masuk maksimal. That's why tiba-tiba, aduh kok sakit ya gitu. Jadi kalau ada kerabat, saudara yang sakit jantung, coba lihat. Apakah ada kekhawatiran yang disimpan selama tahunan? Bapak Ibu yang dengar kebenaran ini tolong dikasih tahu. Do not worry. Karena Tuhan beneran pengen kita sehat gitu. Ya, oke saya lanjutkan next slide. Yang kedua apa yang diserang? Sistem imun Bapak Ibu. Hari-hari ini saya ketemu banyak orang alergi berat atau autoimun. Ya, autoimun banyak ya. Macam-macam autoimun. Nah, setelah saya belajar kebenaran gitu ya, dan memang ada penelitian khusus tentang ini, ada kaitannya nggak sih autoimun sama gambar diri? Ada banget. Ternyata penderita autoimun tuh sebagian besar penyebabnya adalah dia benci sama dirinya sendiri. Jadi sel-sel di dalam tubuhnya itu yang stres tadi, yang dibangkitin dari hormon stres, akan menyerang sel-sel tubuhnya yang sehat. Saya ketemu ini di kantor, banyak banget. Lucunya kok HRD ya.
Kebanyakan. Maaf kalau di sini ada yang HRD ya, bukan bermaksud gimana-gimana gitu. Cuma saya tanya sama mereka, kenapa ya gitu. Ya nggak tahu ya, kayaknya saya nggak pernah berhasil kasih yang terbaik. Buat siapa, ukuran siapa, saya bilang. Di firman Tuhan tuh di Amsal 17 ayat 22 ya. A happy heart is a good medicine. Ya, hati yang gembira adalah obat. Benar kan? And a cheerful mind works healing. Cheerful mind, pikiran yang bersukacita itu mengerjakan kesembuhan. Tapi a broken spirit dries up atau destroys the bones. Ini saya ambil dari Amplified ya. Jadi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu tahu di dalam tulang ada apa? Sumsum tulang. Dalamnya ada apa lagi? Sumsum enak ya kalau dimakan pakai bakso kan ya. Tapi ternyata di dalam tulang itu adalah tempat produksi sel-sel imun. Itu coba Alkitab bilang semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau tulangnya kering, sel-sel imunnya gimana bisa terbangun gitu. Keren gak sih Tuhan? Keren banget loh. Jadi perhatikan baik ibu-ibu. Jangan izinkan semangatmu patah. Karena sistem imunmu akan drop. Orang cuma gitu. Besoknya langsung batuk pilek gitu kan. Padahal kalau kita semangatnya ada, kita juga lagi bangkitin sistem imun kita. Ya. So ini rahasia kehidupan ya. Saya senang banget loh. Beneran bagi ini aja saya excited ya. Jadi sel-sel imun itu kerjanya ngapain? Dia itulah yang menyerang hal-hal yang kurang baik. Kayak apa? Bakteri, virus, parasit, jamur gitu. Nah, kalau kadar stresnya tinggi, hormon stresnya tinggi, maka itu akan merusak sel-sel imun Bapak Ibu. Jangan heran kalau jadi gampang sakit. Gitu. Jadi sekali lagi kan Bapak Ibu hari ini duduk sini ya, dengar ya. Kalau ada teman, saudara, anak yang semangatnya mulai patah, ingetin, ayo jangan semangatnya patah. Kita punya sumber pengharapan yang luar biasa. Nah, karena kesembuhan itu bukan dari luar, dari dalam. Inside out. Dan saya bersuka cita karena saya praktekin ini. Sekantor batuk pilek pakai masker, saya hai aja. Karena saya tahu sumber pengharapan saya ada di Yesus. Buat apa saya semangatnya patah? Dia selalu kasih semangat kok gitu kan ya. Oke, nah jadi sekali lagi. Tuhan itu udah menciptakan kita sesuai gambarannya. Tubuh kita tuh self healing. Bapak Ibu tahu Adere enggak? Bukan saya lagi promosin Adere ya, dia kakak kelas saya memang. Dulu SMA. Tapi dia lagi ngajarin intermittent fasting sampai di mana kalau kamu berpuasa, sel-selmu yang rusak tuh bisa dimakan sama selmu yang sehat. Saya tanya ya, orang Kristen tuh harusnya udah lebih jago puasa loh dibanding orang dunia. Karena Yesus udah ajarin itu waktu dia jalanin kehidupan ini gitu. Saya waktu duduk diem gitu, benar juga ya gitu. Nah, hari-hari ini saya lagi belajar itu. Dan ternyata secara spiritual puasa itu memperlengkapi kita sebagai prajurit Allah untuk dapat senjata yang lebih banyak lagi gitu. Nah pertanyaannya adalah sebagai orang Kristen, kita mau biasa-biasa aja atau menikmati yang luar biasa dari Tuhan. Kan gitu ya. Nah, oke, luar biasa kita buktikan nanti ya. Oke, next slide. Nah yang ketiga apa sistem yang target sama musuh? Otak Bapak Ibu. Otak itu adalah jiwa kita sebetulnya. Karena di dalam jiwa itu ada apa? Pikiran, keinginan, emosi, ya enggak? Itu letaknya semua di otak. Pabrik emosi adanya di otak, gitu ya. Memori juga adanya di otak. Semuanya ada di situ. Akal sehat ada di sana gitu. Jadi hati-hati, ini yang ketiga. Karena gini ya, kalau udah kena yang ini, demotnya kemana-mana. Kita jadi lupa identitas kita siapa. Hidup kita langsung diarahkannya sama emosi. Padahal kita gak hidup dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengarkan. Tapi hidup oleh perkataan Tuhan. Jadi tolong dijaga 3 hal ini ya.
jantung dan pembuluh darah, ini krusial banget. Secara medis aja dia sampai dilindungin tulang khusus loh jantung tuh, supaya nggak gampang ditembus. Yang kedua apa tadi? Sistem imun yang ada di tulang kita. Yang ketiga otak. Oke ya. Oke, next slide. Tuhan Yesus ini bukan tanpa sebab ngomong gini ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Betul ya? Ini ayat mah ayat Alkitab yang anak sekolah minggu juga hafal. Ya kan? Tapi coba kita lihat versi Amplified klasiknya ya. Come to me, all you who labor and are heavy laden and overburdened, and I will cause you to rest. Apa tuh restnya? I will ease and relieve and refresh your soul. Bapak Ibu, tugas kita adalah menyelaraskan jiwa kita, which is ada di otak, dan itu bisa dilatih, dengan bagian kita yang terdalam, identitas kita di dalam Tuhan, roh. To rest ya, dan Yesus itu, saya bilang Yesus tuh kekasih jiwa ya. Padanannya sebetulnya itu. Next slide dulu deh, saya mau kasih lihat rest itu apa, karena banyak orang Kristen salah sangka dengan istilah rest. Dikiranya rest itu pasrah. Ya udahlah, ini kemauan Tuhan lah. Ya udahlah, nggak apa-apa sakit, yang penting orang lain sembuh gitu. Terus saya nggak mau ya, ngapain amat. Hidup jadi anak raja kok nggak bisa nikmatin warisannya raja, tuh yang rugi kita kan. Jadi rest itu bukanlah pasrah. Rest itu dari kata anapao, dari bahasa Yunani. Itu kata kerja. Bukan kata sifat. Kata kerja artinya aktif. Kita mengerjakan sesuatu. Coba lagi lari, stop gitu. Itu kan kita berusaha ya untuk menyetop diri kita. Lagi stres, Tuhan bilang ini, rest. Ya gak bisa Tuhan. Ini saya ketemu banyak orang Kristen bilang gini, masa? Ya wajar lah Dok, namanya manusia khawatir. Kalau gak khawatir bukan manusia. Lah terus siapa? Saya bilang gitu. Kok menormalisasi stres? Saya sih gak mau. Kalau Tuhan bilang rest, ya you rest. Karena itu usaha aktif untuk kita duduk diem sama Tuhan. Duduk diem gak gampang loh. Coba yang ke gereja hari Minggu, jamnya deket-deket jam 12, padahal masih doa syafaat. Ada gak kepikiran gini, di sini baik-baik semua. Saya ngaku aja, ini kapan selesainya sih, habis ini mau makan bakmi atau mau makan apa ya gitu. Terus ngeliatin jam gitu. Artinya apa? Sebegitu mudahnya pikiran kita tuh didistract untuk tidak duduk diem, dengerin Tuhan. Sama kok Tuhan bilang 365 kali dalam Alkitab kita. Everyday artinya dalam setiap tahun. Jangan khawatir. Tapi anak suami belum pulang tepat waktu aja khawatir, ya gak? Ini kemana nih? Gak ada berita dan sebagainya. Gitu kan. Jadi pilihannya ada di kita. Rest itu bukan sesuatu yang sifatnya pasif. Nah sebetulnya apa yang Tuhan Yesus bilang di Matius 11 ayat 28 tadi itu mengarah ke ini ya. Kenapa saya bilang harus aktif? Ini ada di Yeremia 6 ayat 16. Saya ambil dari versi TLV ya. Demikianlah kata Allah yang Maha Tinggi, Adonai itu. Berdirilah di jalan dan lihat. Carilah ancient paths, jalan-jalan dahulu. Itu tuh maksudnya mengarah ke dirinya Yesus. Where the good way is and walk in it. Tuhan mau kita berjalan di jalan kebenaran itu. Artinya dia mau kita berjalan di dalam pribadi dia, di dalam rohnya dia gitu. Tapi di sini dibilang gini loh di Yeremia, then you will find rest for your soul, sekali lagi. But they said we won't walk in it. Banyak orang Kristen gak mau berjalan di dalam roh. Capek, ngapain? Aneh gitu. Saya aja waktu awal-awal gitu, mungkin staf saya di kantor akhirnya udah terserah lah kalau dia mau ngomong soal Yesus. Saya sudah berketetapan,
Saya nggak mau malu ngomong tentang Yesus. Karena cinta dia sama saya itu kebangetan banget. Bodoh amat orang mau pikir apa. Mau kamu dari kepercayaan lain kayak saya tetap cerita tentang Yesus gitu ya. Tapi ada banyak orang bahkan yang label dirinya Kristen itu nggak mau loh. Malu ngomong identitasnya. Dan gak mau juga menjalani jalan-jalan yang sebetulnya udah jelas buat kita akan mendatangkan kebaikan gitu ya. Oke, next slide. Nah, di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ini juga ayat yang orang Kristen seneng banget. Bilang gini ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Bapak Ibu, gimana sih caranya berjalan di jalan yang Tuhan mau? Ini loh ayat kuncinya. Dulu waktu saya baca ayat ini saya pikir gini, itu gimana sih analoginya tuh? Pohon ditanam di tepi aliran air, ya kan? Karena saya orangnya pengen tahu banget ini apa sih gitu ya. Saya nggak dapet tuh deskripsi dari hamba Tuhan manapun. Even sampai Joseph Prince, I'm so sorry, saya nggak dapet. Tapi saya duduk diam tanya sama Tuhan, Tuhan ini apa maksudnya? Bagian mana dari tubuh saya yang kayak pohon gitu kan? Coba next slide dulu. Coba, Bapak Ibu bagian mana dari tubuh Bapak Ibu yang kayak pohon saya tanya. Ternyata Tuhan pakai analogi ini ya, nanti saya akan jelaskan. Air itu bicara tentang hormon, balik lagi karena saya backgroundnya dokter gitu ya, belagu juga ya. Terus yang kedua, buah-buahan itu sebetulnya hasil hubungan dengan Roh Kudus. Ya, daun itu bicara tentang tubuh kita. Apa sih maksudnya? Belum paham lagi kan? Saya masukin dulu ke slide yang ini. Ayo, mari Bapak Ibu. Bagian tubuh Bapak Ibu yang similar dengan pohon adalah sel-sel saraf di otaknya Bapak Ibu. Ini sel saraf dipotong, dilihat di bawah mikroskop jutaan kali. Ya. Ternyata kalau yang Bapak Ibu pikirkan baik, dia benar-benar seperti pohon yang rimbun. Saling menganyam satu sama lain yang sebelah sana. Kalau Bapak Ibu ingat sesuatu, diingat terus. Mungkin ada pengalaman masa kecil atau masa remaja dulu yang berkesan banget gitu ya. Ketemu pacar gitu ya, terima Yesus, dapat anak gitu. Itu kan kita masih tetap ingat ya gimana anak-anak ya udah punya anak. Dulu dia lucu banget, masih pakai popok, sekarang udah gede gitu ya. Itu bergambar seperti makin lama makin kencang kayak nodul gitu. Yang Bapak Ibu, sorry saya nggak bawa pointer soalnya. Yang nodul-nodul itu, itulah yang disebut kubu pertahanan. Yang Alkitab bilang kubu pertahanan. Kalau Bapak Ibu mikirin hal yang baik, ini sel saraf semua komunikasinya lewat sinyal listrik dan sinyal cairan kimia yang disebut hormon tadi. Yang keluar adalah hormon-hormon yang baik. Orang yang duduk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang dia perbuat berhasil dan menghasilkan buah pada musimnya. Hormon yang baik itu akan menetralisir seluruh sistem dalam tubuh kita, buahnya kita sehat secara tubuh. Itu saya baru ngerti, oh itu ya analoginya. Tapi buah itu hasil dari hubungan. Saya mesti bilang gitu. Kalau hasil dari hubungan, anak tuh kan hasil dari hubungan ya. Ya walaupun sekarang sih ada, tinggal beli sperma di bank sperma gitu ya. Sewa ibu, sewa rahim gitu ya. Tapi secara natural,
anak itu hasil dari hubungan suami dan istri. Nah kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang baik, buah yang manis dalam kehidupan kita enggak, kita harus bergaul sama sumbernya, Roh Kudus gitu. Jadi akan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Nah saya udah dikasih tanda. Sekarang kita bahas yang kedua. Kalau pikirannya negatif gimana? Sama Bapak Ibu, prosesnya sama, hanya efeknya terbalik. Ketika Bapak Ibu mikirin hal yang negatif, yang tumbuh itu bukan sel-sel saraf yang baik, kayak pohon bagus gitu, tapi kayak semak duri. Dan di tengahnya itu ada bolong gitu, elektromagnet, jadi nggak nyambung gitu. Jadi ada kebingungan. Orang kalau cemas pasti bingung dah, kayak nggak ada jalan keluar gitu. Iya karena secara medisnya emang kepotong. Dan diskusi antara satu sel dengan sel lain itu, air yang keluar adalah hormon stres. Ketika hormon stresmu keluar, itu ditangkap reseptor di seluruh tubuh macam-macam dah. Ada yang sakit kepala, ada yang gatal-gatal, ada yang sakit perut, ada yang aduh kok tulang linu-linu gitu ya. Kayak gitu. Ada gak kubu pertahanan yang terbentuk? Ada. Ketika Anda mengalami trauma, dipikirin terus, gak bisa lepas dari trauma masa lalu, itu juga menjadi kubu pertahanan di dalam otak kita. Makanya Rasul Paulus bilang, kita harus bersepakat sama Tuhan, meletakkan dan merobohkan kubu-kubu pertahanan itu di bawah kendali Kristus. Gitu. Jadi ini loh yang saya mau bilang sama Bapak Ibu, ayo proaktif karena rest in Him itu bukan pasrah. Rest in Him itu bagian dari kita mengerjakan ini lewat pembaruan budi. Apa itu pembaruan budi? Yuk next slide yuk. Saya coba cepet ya. Nah, your mindset matters loh. Pembaruan budi itu sebenarnya secara simpelnya mengganti pikiran kita sama pikirannya Allah. Ketika khawatir soal keuangan, cari ayat firman Tuhan yang bilang aku memberikan kamu hidup yang berkelimpahan gitu. Jangan malah makin dilihatin saldonya nggak ada yang masuk-masuk ibu gitu. Dan Tuhan lebih dari sanggup loh menggerakkan banyak hal untuk memberkati kita. Saksinya. Iya kan? Jadi beneran gantilah pikiran kita dengan pikirannya Tuhan. Singkatnya itu sih, pembaruan budi itu. Tapi itu butuh effort. Duduk diam, mendengarkan. Nih kan lebih banyak ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh susah disuruh diem kan ya Pak? Gitu kan. Nah bagian penyembahan yang tertinggi adalah bukan waktu kita memuji Tuhan. Maaf ya Ibu penyembah. Tapi bagian tertinggi waktu kita duduk diam, mendengar. Kenapa? Karena mulut kita diam. Kita izinin Tuhan bicara. Makanya Tuhan bilang sama Marta, Marta. Sibuk banget loh, iya. Kayak adek lo lah gitu kan. Saya udah mulai takut kalau Tuhan udah ngomong 2 kali ya. Tami, mendingan gak usah lah. Kita hindari itu gitu. Jadi mindset tuh itu ya. Sekarang kita punya ini kok. Cari semua ayat yang mensupport yang lawannya kekhawatiran kita. Karena gini, pikiran Tuhan tuh gak usah tunggu betapa cari wangsit gitu. Enggak, baca Alkitabmu itu udah lebih dari cukup gitu ya. Oke, karena pikiran hanya bisa diganti dengan pikiran, pengalaman hanya bisa diganti dengan pengalaman. Ya. Yang kedua, pakai kuasa imajinasi Bapak Ibu. Ayat firman Tuhan tuh di Yeremia 29 ayat 11, udah tahu semua ya. Tapi yang versi bahasa Inggrisnya tuh bilang, masa depan yang penuh harapan tuh unexpected end. Pertanyaan saya ke Bapak Ibu sekalian, maaf nih, Ngana ngarapin apa buat masa depannya gitu kan. Masa depan yang baik atau masa depan yang ya kira-kira mungkin baik ya gitu. Enggak, sebagai anak Tuhan kita harus punya mindset, punya masa depan yang berkelimpahan, betul ya? Dan itu akan terjadi. Jadi pertama ganti pikirannya, terus yang kedua mainin filmnya.
dalam pikiranmu, imajinasi, apa yang Anda inginkan untuk kehidupan Anda. Yang ketiga, bersepakat sama Roh Kudus. Bersepakat tuh perlu kemauan. Karena di Amos dibilang gak bisa orang jalan kalau gak sepakat. Jadi Bapak Ibu mau mulai journey kesehatan, pemulihan, dalam hubungan, dalam finansial. Anda harus sepakat sama Roh Kudus. Tapi bukan cuma di dalam hati. Karena perlu aktivasi dengan bicara. Gitu. Bicara apa? Bukan bicara asal ya. Yang efektif itu adalah bicara firman Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu berdoa, perkatakan firman Tuhan dan itu akan terjadi. Karena firman Tuhan bilang ini, firmanku adalah roh dan hidup. Dan dia gak pernah kembali sia-sia. Dia akan mengerjakan sampai selesai. Nah Bapak Ibu mau lihat perubahan dalam diri Bapak Ibu sekalian? Perkatakan firman Tuhan dan izinkan rohnya bekerja gitu loh. Jadi malaikat tuh gak akan bekerja ketika kita gak mengaktifasinya lewat perkataan firman Tuhan. Ya, jadi sekali lagi siang ini tugas saya selesai sampai di sini, nyampaikan ke Bapak Ibu. Tapi saya percaya apa yang sudah dilepaskan tidak akan kembali sia-sia. Jadi yuk mari kita sama-sama proaktif. Kita mengerjakan yang terbaik untuk kehidupan kita karena kita tahu kita udah diperlengkapi sempurna sama Tuhan Yesus. Itu ya dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh saya tutup dalam doa ya. Mari kita satukan hati. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk siang ini kami boleh tahu tentang kebenaran firman-Mu bahwa beristirahat di dalam Engkau itu butuh partisipasi kami Tuhan. Roh Kudus beri kami passion yang daripada-Mu Tuhan untuk mengerjakan ini. Mengerjakan bagian kami bersama dengan Engkau Tuhan, sehingga dunia bisa melihat ada perbedaan dalam diri kami, dalam kehidupan kami, karena kami bersepakat dengan Engkau. Kami mau menikmati semua yang terbaik dari Engkau Tuhan Yesus, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib sudah memberikannya untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang kami dengar dan kami terima akan tumbuh di dalam hidup kami dan menghasilkan buah pada musimnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima semua yang terbaik dari-Mu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang hebat. Terima kasih Dokter Tami, firman Tuhan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Baik, sebelum kita akhiri kita akan memberikan persembahan ya, kolektan. Tadi udah doa buat persembahan, siapkan persembahan kita yang terbaik. Dan ibu-ibu yang mau memberikan via transfer silakan scan kris di depan kita ini. Ada gak di depan? Oke ya. Sementara kita memberi persembahan, boleh tayangan multimedia pengumuman. Kita sama-sama lihat pengumuman ya. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 14 September 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Bele Natalia. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. Oh, the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all. Only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. The stone has rolled away. No longer I am chained.
Puji Tuhan, ibu-ibu, sebagian bapak-bapak, seberapa banyak kita yang diberkati. Amin ya, kita semua diberkati ya. Kalau tadi kita dengar pembicara hari ini agak berbeda, lemah lembut karena dokter. Dokter gayanya gak bisa kayak Bu Ola ngegas gitu. Dia harus pelan-pelan, kalau enggak nanti pasiennya yang konseling sama dia bisa sakit jantung. Pelan-pelan tiba-tiba disuntik. Ya beda gayanya ya, puji Tuhan ya, saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ternyata kebenaran firman Tuhan tuh bukan cuma itu firman, beda gitu ya. Nih Dokter Tami ini seorang dokter, ternyata tuh ya berhubungan gitu ya, benar-benar berhubungan, kita semua diberkati. Boleh bilang kiri kanannya jangan khawatir. Ya kalau kita khawatir rugi sendiri, masalahnya gak selesai ya. Tubuhnya yang kesian gitu ya. Nah saya mengajak ibu-ibu, boleh ajak lagi teman-teman sama keluarga datang bulan depan. Bulan depan temanya black or white, udah ngerti dong ya temanya black or white. Maksudnya ngerti tuh begini, yang akan disampaikan oleh Pastor Sandy Sujak sedikit tentang beliau. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, suami istri menggembalakan. Dia juga anak hamba Tuhan yang cukup terkenal, almarhum Roni Sujak gitu ya. Itu kalau dengar kesaksiannya luar biasa, anak hamba Tuhan loh. Mami papinya pelayanan luar biasa, omnya luar biasa, anaknya babak belur ya. Dia bahkan menjadi istri simpanan dan segala macam lah ya. Jadi temanya kalau black or white, Bapak Ibu jadi orang Kristen tuh hitam-hitam, putih-putih. Jangan ada yang abu-abu. Bilang kiri kanannya rugi. Ya, jadi kalau mau ikut Tuhan tuh, hidup tuh pilihan. Kita yang pilih. Kalau ikut Tuhan tuh jangan tanggung-tanggung. Amin. Supaya kita menikmati, mengalami apa yang menjadi janji Tuhan juga gak tanggung-tanggung, gak setengah-tengah. Tapi seluruhnya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri untuk kita menerima berkat Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu yang adalah benih di dalam hidup kami. Itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam Tuhan. Bertumbuh, berakar dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Tuhan kami sebagai para wanita-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami mau merendahkan diri kami kepadamu dengan menyerahkan segala kekhawatiran kami. Segala ketakutan kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang mempunyai expected end di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Dan sebelum kami kembali Tuhan ke aktivitas kami masing-masing. Kami mau menerima berkat yang daripadamu ya Tuhan melalui hamba-Mu. Mari kekasihnya Tuhan, biji matanya Tuhan. Yang diukir di telapak tangannya Tuhan. Biji matanya Tuhan. Yuk mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang disayang dan diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you, Dor. Happy birthday to you, Dor. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kehormatan dan kekayaan sampai selamanya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Tadi
Tadi dia pasti kaget tiba-tiba ada bunyi balon. Nah, kecolongan bunyi balon. Happy birthday, God bless you. Haleluya. Make a wish dulu. Make wish dulu Baru Ibu. Pasti dapat. Haleluya, amin. Pasti. Iya. Ayo Bu, tiup satu-satu. Jadi pakai kipas atau gimana ini? Yes, ayo maju-maju yuk. Yeay. Tuhan berkati, sekali lagi selamat ulang tahun. Ibu Gembala yang luar biasa, cantik luar dalam, amin. Oh Oke, ini lah, lihat Ibu. dulu lah. Silakan Coba Ibu dilihat balik Ibu. ke belakang. Nah, jadi Balik terima ke kasih belakang. Mahe. Masih ada tayangannya, Coba lihat Bu, dulu lah. dilihat dulu Bu. Ini kita kumpulin Woman Ministry. Luar biasa, tidak terasa sudah 7 bulan ya. Waduh. Ada lagi kan? Masih ada lagi. Ada. Masih ada lagi. Tunggu Ibu, Ibu-ibu silakan tetap masih dilihat. ada di dalam karena abis ini kita akan foto ya. Ya. Happy birthday Ola. Happy birthday my dear, my bestie Ola cantik. Wish you all the best. Tuhan limpahkan dengan panjang umur, kesehatan, sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah. Tuhan pakai Ola semakin dahsyat, semakin luar biasa untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan namanya. Sekali lagi Ola, happy birthday, God bless you. Amin. Mana dari Sawangan? Happy birthday Kak Ola. Ibu Gembala yang hebat, kita bangga sama Kak Ola menjadi teman sepelayanan. Kak Ola tetap menjadi suara Tuhan yang membawa pengharapan untuk banyak orang. Pengurapan kasih karunia yang berlimpah-limpah buat Kak Ola dan pelayanan buat gerejanya semakin diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Kak Ola, ini adikmu yang berdua ini yang belakangan ini kita, walaupun jauh di mata kita dekati hati, mengucapkan selamat ulang tahun buat kakak kami yang terkasih. Kalau orang Batak bilang Hasian Naburju. Doa kami kakak terus tetap jadi perempuan Amin. yang selalu dan banyak menginspirasi orang-orang. Umur panjang, berkat yang berlimpah-limpah, pelayanan, pekerjaan, keluarga, kesehatan, kekuatan semuanya, dan pengurapan juga yang tahan rintinya dari Tuhan. Ya, selamat juga untuk koko kami ya, the very proud loved one, Ko Iwan. Selamat ya. Tuhan Yesus senantiasa melindungi, memberkati, menghibur sempurna senantiasa. Amin. Sabar, masih banyak Bu. Hai Sis Ola, selamat ulang tahun. From China ya. Sehat, semangat dan terus jadi berkat. You are the salt and you are the light. Never give up. Terus membawa kabar baik dan memenangkan banyak hati untuk kasih Tuhan. Love you. Happy birthday Sis Ola. Umur panjang di tangan kanan, tangan kiri kekayaan dan kemuliaan. Selalu bisa berdampak buat kerajaan Allah. God bless you. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekalian Kita foto kali, Bu Maya. Foto tutup doa juga. Doa. Saya cuma mau bilang surprise-nya berhasil. Walaupun balonnya meletus. Surprise-nya berhasil, saya nggak pernah nyangka, nggak pernah kepikir. Tapi satu hal saya terharu banget, thank you banget nih buat teman-teman ya. Terima kasih buat kasihnya, perhatiannya yang luar biasa. Satu hal yang saya tadi ditaruh Tuhan, ikut Tuhan tuh kayaknya ya, you have to let go everything. Tapi sesungguhnya engkau mendapatkan segala sesuatunya. When you let go everything, yang Tuhan berikan jauh lebih besar dari apa yang kita lepaskan. Ibu-ibu, saya cuma mau bilang, ikut Tuhan jangan tanggung-tanggung. Ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Engkau akan terpesona dengan kasih-Nya, dengan perbuatan tangannya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you banget. Thank you. Karena kasihnya Ibu Ola, gembala kita buat kita juga luar biasa. Amin. Haleluya. Ya Dokter Tami, boleh kita berdoa buat Ibu Ola dan kita boleh ulurkan tangan untuk doa berkat Sis Helen. Ayo Robert, Charlie, semua yuk. Jangan di tempat duduk, yuk kita ngelingkar di sini aja. We are all sahabat-sahabat di dalam. Ayo Desi maju semua, yuk. Agak ke tengah. Oh iya. Jadi lebih gini. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dan kita arahkan tangan kita kepada Bu Ola. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Hari yang luar biasa Tuhan. Kak Ola boleh berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang sudah Kau buat dalam kehidupan Kak Ola dan keluarga. Tuhan, Kau melihat kerendahan hati Kak Ola. Hati yang mau dibentuk, hati yang mau dipakai untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, Kau yang akan pakai lebih lagi Tuhan kehidupan Kak Ola. Menjadi berkat, menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi penyambung suara-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu turun atas hidup Kak Ola dan keluarga Tuhan. Dan biarkan dia boleh melihat betapa segala sesuatunya sudah Engkau persiapkan. Dan dia boleh menikmati semua yang terbaik daripada-Mu. Roh Kudus, Engkau sahabat kami yang sejati. Pimpin Kak Ola Tuhan. Dalam segala hal yang dia lakukan. Biarlah itu boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dan berikan kesempatan untuk Kak Ola Tuhan. Memiliki pikiran-Mu dan menukar semua pengalaman yang tidak baik menjadi pengalaman yang terbaik bersama dengan Engkau. Sehingga Kak Ola Tuhan boleh sungguh-sungguh menikmati kehidupan yang berkelimpahan di dalam Engkau. Makmur di dalam semua area kehidupannya dan menjadi bukti yang hidup bahwa Engkau ada di dalam hidupnya. Biarlah kemuliaan-Mu turun terus dalam kehidupannya Tuhan. Dan kami boleh bersuka cita karena kami juga menjadi bagian untuk menyaksikan perbuatan-Mu yang dahsyat dalam kehidupannya. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau Kak Ola. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan Engkau damai sejahtera yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersuka cita karena hari ini putrimu yang luar biasa menikmati semua yang terbaik dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan Kak Ola supaya ia dapat menikmati Tuhan day by day with you alone. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih semuanya. Thank you so much. Ayo nih dong kuenya apa tumpengnya ini? Tumpengnya. Tumpengnya ada potongannya. Makanya Kak. Kita akan foto bersama. Ya. 1, 2, 3. Woman of wisdom, rest in His promises. Woo, 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 woo. Yes. Thank you, Omak dan semua ladies-lady. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang